warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Yulianti Rashid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis dan teman-teman semua yang kami banggakan. Teman-teman, sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, saya ingin mengutip sebuah kata dari Nelson Mandela yang mengatakan, pendidikan merupakan senjata paling tajam di dunia. Dengan pendidikan kamu mampu mengubah dunia. Maka dari itu, pada hari ini kami akan membahas suatu materi yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu sikap penulis ilmiah. Maka kami dari kelompok 1 dengan saya Kafia Ramadhani sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Nur Husna Putri, ada Jessica Putri, ada Cecilia Prabaningsi, ada Nila Febrina, dan selanjutnya ada Syifa Farandila. Baik teman-teman semua, tentu kita harus terlebih dahulu memahami apa itu sikap penulis ilmiah yang akan dijelaskan langsung oleh Nur Husna Putri. Kepada Nur Husna, disilakan. Baiklah teman-teman semuanya, di sini Husna akan menjelaskan tentang pengertian sikap penulis ilmiah, yang mana kita bisa lihat di depan bahwasanya sikap penulis ilmiah menurut penama adalah sikap yang dibentuk oleh individu yang berkecimpungan dalam ilmu alamiah dan bersifat ilmiah. Nah, sikap ini melibatkan kesiapan, kecenderungan, dan kesediaan seseorang untuk memberikan respon terhadap respon atau tanggapan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan hukum yang diakui kebenarannya. Nah, jadi biasanya penulis ilmiah ini dikatakan juga dengan penulis akademis, yang mana penulis akademis ini harus memiliki sikap-sikap tanggung jawab, bisa menerima respon dari orang lain, dan sikap-sikap lainnya. Nah, selanjutnya juga akan ditambahkan oleh teman saya, yaitu Lia. Kepada Lia. Baik, terima kasih Ana. Berikut ada tambahan sedikit materi dari saya. Sikap penulis ilmiah tidak hanya berkaitan dengan teknik menulis yang baik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat bertanggung jawab. Penulis harus memastikan bahwa setiap data dan fakta yang digunakan valid serta bebas dari bias atau kepentingan pribadi. Selain itu, keterbukaan terhadap kritik dan perbaikan juga menjadi hal penting agar tujuan semakin berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Dan teman-teman semua, tadi setelah kita memahami mengenai apa itu penulis ilmiah, tentu kita juga harus memahami bagaimana sikap baik yang harus dimiliki seorang penulis ilmiah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jessica Putri. Kepada Jessica, disilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar penjelasan apa itu sikap penulis, kita akan masuk ke beberapa sikap penulis ilmiah yang baik. Di sini ada 10 sikap. Yang pertama ada kejujuran. Penulis harus jujur dalam menyajikan data dan informasi dengan tidak memalsukan data atau fakta atau yang disebut plagiarisme. Yang kedua ada objektivitas. Penulis harus berusaha untuk bersikap objektif dengan menyajikan fakta apa adanya dan tanpa dipengaruhi opini pribadi. Yang ketiga ada keterbukaan. Penulis harus terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Penulis harus mau menerima kesalahan atau kekurangan dalam sebuah penelitiannya. Sikap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syifa. Pada Syifa. Baik, selanjutnya ada ketelitian. Sikap ketelitian ini maksudnya penulis harus memastikan data dan argumen yang disajikan itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendasari setiap klaim dengan bukti yang valid. Lalu yang kelima ada etika penulisan. Maksudnya, penulis wajib menghormati hak cipta, mengutip sumber dengan benar, dan menghindari plagiarisme agar penelitian tetap jujur dan sah. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Maksudnya, penulis harus konsisten dalam penggunaan istilah, format dan gaya penulisan untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam karya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya,
sikap penulis ilmiah yang baik. Nah, yang ketujuh itu ada sikap skeptis. Sikap skeptis merupakan kehati-hatian penulis terhadap informasi yang diterima. Kemudian yang kedelapan itu kreatif. Kreatif berarti kemampuan seorang penulis untuk menghasilkan suatu karya yang baik, inovatif, imajinatif, dan menarik tentunya. Yang kesembilan yaitu optimis. Optimis berarti keyakinan dan harapan seorang penulis terhadap tulisan atau potensi positif dari tulisan yang telah ia buat. Dan yang terakhir itu toleransi. Toleransi berarti penulis terbuka terhadap komentar kritik dari audiens terhadap atau karya yang telah ia buat atau publikasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jessica, Syifa, dan Dila yang telah menjelaskan mengenai sikap penulis ilmiah. Dan tentunya sikap penulis ilmiah ini merupakan sikap-sikap positif yang harus dimiliki penulis ilmiah. Sebagai kesimpulan akhir, saya akan menyimpulkan bahwa sikap penulis ilmiah merupakan sikap yang mencerminkan kesiapan, kecenderungan, dan kesediaan individu yang terlibat dalam ilmu alam untuk memberi tanggapan yang sesuai dengan pengetahuan dan hukum ilmiah yang diakui. Sikap ini terbentuk sebagai respon terhadap rangsangan objek dan menunjukkan ketertarikan serta keinginan untuk memahami materi secara ilmiah. Dan tadi juga terdapat 10 sikap ilmiah yang harus dimiliki penulis ilmiah. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mencuci tangan hingga bersih. Cukup sekian.